Saya tabulasikan. Kemudian saya copy. Copy dengan totalnya. Ingat, dengan totalnya saya copy dan pindahkan ke ke SPSS. Tinggal di copy. Nah, kita tunggu. Nah, udah ada seperti ini. Kita lihat ini adalah data view. Ya, ini adalah data view. Teman-teman kalau mau melihat mengubah nama, pilih variabel view. Ini. Ya, pilih variabel view di mana? Semua variabel ini teman-teman ubah. Bentar, saya. Semua variabel ini teman-teman ubah menjadi variabel X1 atau terserah mau namainnya apa, variabel X2 gitu ya. Variabel X3. Ada cara cepatnya, tapi saya lupa, teman-teman bisa searching di YouTube bagaimana sih cara untuk mengoperasikan mengolah data pada SPSS. Itu sudah banyak sekali. Sekarang banyak sekali tata cara. Jadi kemudahan-kemudahan itu silakan teman-teman manfaatkan ya. Kalau misalnya kelewat tentang video ini atau error dan lain sebagainya, teman-teman bisa cari di YouTube. Ini kita ubah menjadi total. Ya. Nah, ini udah jadi. Tapi ini masih variabel X1 ya. Walaupun saya tulis ini X1, X2, X3. Tapi biar kita tahu per tabel, per butir pertanyaan. Tapi ini adalah X1. Masih satu variabel. Nah, ketika udah diubah seperti ini, kita mau uji validitas. Berarti teman-teman harus melihat resepnya apa tuh uji validitas. Analyze, correlation, dan bivariate. Berarti kalau seperti itu tinggal teman-teman masukkan nih resepnya ya. Tinggal analyze, correlate, dan bivariate. Nah, ini dipindahkan semua. Di copy, pindahkan semua. Ininya person, ininya to file. Pilihnya ya. Ini resepnya. Resepnya apakah garam dulu atau misalnya pakai MSG atau enggak. Nah, kayak seperti itu. Jadi ini di varietas seperti ini. Tinggal klik OK. Langsung sudah jadi hasilnya. Hasilnya adalah ada 7 tabel. Kenapa ada 7 tabel? Karena ada 7 pertanyaan. Ya, ada 7 butir pertanyaan dalam satu variabel X1 tadi. Nah, dari hasil ini teman-teman mau mindahin ke Word atau ke PowerPoint bisa dengan copy paste, ini di copy gitu ya. Bisa, atau dengan file dan export. Bisa file, export, kemudian pilih Word kah, kemudian pilih PowerPoint kah gitu ya. Terus ini browse mau di mana disimpannya, di D kah, di C kah gitu ya. Teman-teman tinggal ini sendiri baru oke. Itu bisa ke-save dengan sendirinya. Oke, ini adalah resep uji validitas. Uji validitas nanti akan menghasilkan seperti ini kan. Ada 7 pertanyaan. Berarti ada 7 tabel dengan total. Nah, si 7 tabel ini akan mencantumkan R hitung, signifikansi, dan responden. Responden adalah jumlah responden. Ini hasil signifikasi, ini adalah hasil R hitung, yaitu 0,578. Ya. Nah, R hitung akan dibandingkan dengan R tabel karena ini syarat. Syarat masakan itu disebut enak, gitu ya. Itu kerasa misalnya bawangnya kerasa gitu ya. Kemudian gulanya pas gitu ya.
asinnya pas. Nah, ini syarat dengan uji validitas pakai persen, R hitungnya harus lebih besar daripada R tabel atau nilai signifikansinya kurang dari 0,05 atau valid. Itu berarti valid. Berarti kalau yang nggak valid adalah yang sebaliknya. R hitungnya udah didapat dari hasil pengolahan data, R tabelnya teman-teman bisa download sendiri dengan melihat bagaimana eh, N-nya ya. Boleh teman-teman searching juga nih cara melihat R tabel gitu ya. Cara melihat R tabel harus tahu kita pakai signifikansi berapa. Biasanya emang pakai 0,05. Kemudian dengan uji dua arah atau karena tadi memilih two-tailed kan. Nah, kemudian kalau udah seperti ini yang tadi saya olah itu adalah R hitungnya 0,578 dan R tabelnya adalah di saya 140, ini yang saya copy lembar ke berapa ya, ada 0,16. Mudah-mudahan teman-teman lihat ya, boleh di zoom gitu ya kalau ada nih. Di sini ada 0,1648 karena tingkat signifikansinya 0,05 dengan N-nya 140, jumlah respondennya 140. Kalau jumlah respondennya cuma 30, berarti di lembar berikutnya. Bisa teman-teman download gitu ya, R tabel itu seperti apa. Nah, berarti ketika 0,558 tadi, hasil R hitung saya, dicocokkan dengan R tabel yang 0,168 lebih besar. 0,558 berarti data ini adalah valid gitu ya. Nah, ketika data yang pertama tidak valid, teman-teman bisa pakai syarat yang kedua, yaitu nilai signifikansi kurang dari 0,05. Walau kalau misalnya ini udah oke, udah aman, oke, nggak usah dilanjut. Ya. Nah, ini salah satu syarat aja yang dilihat. Kemudian, masakan yang kedua adalah reliabilitas. Sama dengan validitas. Reliabilitas itu rumusnya atau resepnya ini analyze, scale, reliability analysis, klik statistik. Nah, kita coba lagi dengan SPSS. Kita masak lagi reliability kayak apa? Analyze, tinggal pilih lagi scale, kemudian reliability analysis, kemudian ini dipindahkan gitu, tapi totalnya jangan. Ini dipindahkan, kemudian ini kosongkan aja. Statistiknya, scale if item delete-nya checklist, kemudian continue. Ininya pilih alpha karena kita pakai yang persyaratan Cronbach alpha. Kemudian oke, nah langsung keluar hasilnya. Yang dilihat adalah ini, yang dilihat adalah Cronbach alpha sesuai dengan yang sudah dijelaskan di slide yang sebelumnya. Kalau syarat reliability statistik itu kalau alfanya di atas 0,6 ya. Hasil Cronbach alpha saya adalah 0,558 itu 0, ya. Berarti tidak reliable ya dan ini nanti akan menjadi keputusan pembimbing ketika data teman-teman 0,6 apakah tetap lanjut gitu atau enggak. Yang saya ingat ini adalah dilanjut karena mungkin mendekati 0,6 hampir gitu ya, jadi tetap dilanjut ya. 0,558, jadi reliable itu dikatakan reliable ketika nilai alfanya di atas 0,6 gitu. Oke, ini sudah keluar hasil datanya seperti ini, yang tadi 0,558 dan ternyata tidak reliable. Dan selanjutnya aturan reliable ini udah di sini ya. Jika nilai alfa minimal 0,6 baru dianggap reliable. Selanjutnya ada uji statistik deskriptif. Ini masak juga. Resepnya apa? Analyze descriptive frequency gitu ya. Nah, selanjutnya juga sama, uji normalitas data. Ada dua cara nih. Nah, ini tergantung semua cara ini adalah sistematika yang harus teman-teman ikuti kalau pembimbingnya udah mengarahkan uji normalitas dulu. Berarti teman-teman tinggal buka lagi tuh. Bagaimana sih uji normalitas dalam SPSS gitu ya. Tinggal buka buku resepnya. Mudah-mudahan ini berfungsi gitu slide saya ya. Nah, kemudian ada uji normalitas data, Kolmogorov-Smirnov test. Resepnya ini non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Ada lagi yang tadi dengan grafik tadi ya.
pilih histogram, kemudian checklist di display normal curve-nya. Nah, selanjutnya ada uji regresi dalam SPSS, regression, linear, kemudian hasilnya eh, kalau sudah terbuka. Jadi kalau misalnya udah validitas, udah reliabilitas, berarti teman-teman baru ke uji normalitas data. Uji normalitas data, kemudian habis itu barulah ke regresi. Jadi udah yang dimasukkan nih seperti di file ini. Hasil penjumlahan dari semua tabulasi data tadi, bukan per poin pertanyaan, tapi udah hasil akumulasinya ya. Udah ininya ini yang di copy. Nah, ininya aja. Nih, yang hasil dari penjumlahan semua variabel. Jadi, itu yang dimasukkan, kemudian pilihnya analyze, regression, linear. Masukkan tuh X1, X2-nya apa, kemudian Y-nya apa. Ya. Nanti akan keluar 3 hasil seperti ini. Ada hasil uji F, hasil uji T, hasil koefisien korelasi kayak apa. Nah, uji F, uji T, uji F bersama-sama nih X1 dan X2 terhadapnya seperti apa. Uji T, X terhadap Y seperti apa pengaruhnya. Dan itu yang dicocokkan dengan hipotesis. Nah, selanjutnya kalau teman-teman judul penelitiannya tentang perbandingan kinerja pegawai sebelum dan sudah kenaikan gaji, resepnya ini. Jadi ada uji beda rata-rata ya. Kenapa milihnya parent sample test? Karena ngomong compare-nya ada dalam satu tempat, satu objek gitu ya. Ini syarat disebut tidak ada korelasi dan ada korelasinya ini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian ada lagi nih kalau uji beda rata-rata independen. Perbandingan kualitas layanan antara Bank ACB dan Bank CMB. Kalau banknya itu berbeda, ada 2 jenis. Berarti ada 2 objek di dalamnya, maka resepnya nih adalah analyze, compare means, kemudian independent sample t-test. Nah, syaratnya juga ada ini dan ini. Jadi tinggal dibaca aja, tidak usah dihafal, asal teman-teman paham nih. Ini tuh buku resep untuk ngolah data, untuk ngolah masakan gitu ya, anggap seperti itu. Nah, kesimpulannya jadi adalah yang pertama harus dilakukan setelah bab 3 nanti teman-teman beres, teman-teman udah nyusun tuh yang namanya operasionalisasi variabel yang ada dalam bab 3 ya. Teman-teman tinggal uji validitas dan reliabilitas si angketnya. Kalau udah valid, udah reliable, maju nih ke sini ya. Ungkapkan nih statistik deskripsinya diolah dan disajikan. Kemudian datanya normal atau enggak ya. Sudah itu barulah si hasil dari penjumlahan semua tabulasi itu, X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y-nya berapa, tinggal dipindahkan ke sini ya. Baru ini yang dimasak tadi dinilai apakah enak, apakah asin, apakah manis, apakah gurih gitu ya. Dengan regresi linear ketika itu tentang korelasi, tentang pengaruh gitu ya. Kalau misalnya tentang perbandingan, pakainya yang uji beda rata-rata. Insya Allah semua ini akan diarahkan oleh dosen yang pembimbing teman-teman nantinya. Asal teman-teman udah paham alur berpikirnya dan tinggal membuka lagi buku resepnya gitu ya. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman menyimak video ini sampai akhir gitu ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.